Nama saya Ahena Riveriyong dari kelas A121 Fakultas Hukum ingin mempresentasikan makalah saya mata kuliah Hukum Tata Negara. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmatnya sehingga makalah dengan judul tentang sistem pemerintah Indonesia ini dapat tersusun hingga selesai. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, maka saya yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Sistem pemerintah mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan negara itu. Namun, beberapa negara sering terjadi tindakan separatis karena sistem pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. B. Perumusan masalah. 1. Pengertian sistem pemerintahan. 2. Organisasi sistem pemerintahan negara. 3. Macam-macam sistem pemerintahan negara. 4. Sistem pemerintahan negara Indonesia. 5. Lembaga-lembaga negara. 6. Sistem pemerintahan daerah Indonesia. 7. Sistem pemilihan umum Indonesia. C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. 2. Pengelompokan sistem pemerintahan. 3. Pengetahuan pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. 4. Mengetahui kelebihan sistem pemerintah Indonesia. 5. Mengetahui kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. 6. Mengetahui lembaga-lembaga negara. 7. Mengetahui sistem pemerintahan daerah Indonesia. 8. Mengetahui sistem pemilihan umum Indonesia. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan. Dengan demikian, jika pengertian pemerintahan tersebut dikaitkan dengan pengertian sistem, maka yang dimaksud dengan sistem pemerintah adalah suatu tatanan atau susunan pemerintah yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal. B. Organisasi sistem pemerintah negara. A. Organisasi pemerintah dalam garis horizontal. Menurut konsep Trias Politika, kekuasaan di dalam negara dapat dibagi menjadi 3 cabang, yaitu A. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk melaksanakan peradilan kekuasaan. B. Organisasi sistem pemerintah dalam garis vertikal. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain berdasarkan hukum positif, yaitu A. Negara bagian yang terdapat di dalam negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk UUD sendiri serta mempunyai wewenang untuk membentuk organisasi dalam rangka batas-batas konstitusi federal. B. Dalam negara federal, serikat wewenang membentuk undang-undang pusat untuk bidang tertentu telah diperinci atau bersatu dalam konstitusi federal. C. Macam-macam sistem pemerintah negara. 1. Sistem pemerintah parlementer. 2. Sistem pemerintah presidensial. 1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. 2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memegang pemilihan umum. 3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana. 4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan. 5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 6. Sebagai imbangan parlemen dalam menjatuhkan kabinet, maka presiden atau raja atau saran dari Perdana Menteri. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut. 1.
penyelenggaraan negara berbeda dengan di tangan presiden. 2. Kabinet atau Dewan Menteri. Dewan dibentuk oleh presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer: membuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyelesaian dapat antara eksekutif dan legislatif. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan begitu jelas. Adanya pengawasan yang kuat parlemen terhadap kabinet. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dan dengan jangka waktu tertentu. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan sistem pemerintah parlementer: kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Kelangsungan kedudukan kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Ini sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RI. 2. Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1950. 3. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945. 4. Sistem pemerintahan setelah amandemen. Lembaga-lembaga negara. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Mahkamah Agung. 7. Komisi Yudisial. 8. Mahkamah Konstitusi. 9. Bank Sentral. Sistem pemerintah daerah Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilu Indonesia sejak pertama kali diadakan pada tahun 1995 adalah untuk memilih anggota legislatif, untuk memilih anggota legislatif yang sekarang disebut pemilu legislatif. Pemilu legislatif sebagai diatur UU nomor 10 tahun 2008 meliputi 1. Pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilihan. 2. Pendaftaran peserta pemilu. 3. Penetapan peserta pemilu. 4. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. 5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau daerah. 6. Masa kampanye. 7. Masa tenang. 8. Pemungutan dan penghitungan suara. 9. Penetapan hasil pemilu. 10. Pengucapan janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau daerah. Bab 3. Penutup. Kesimpulan sistem pemerintahan negara mengabarkan adanya lembaga-lembaga bekerja berjalan saling menghubungkan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kalau ini mempunyai banyak kekurangan dan jauhnya dari kesimpulan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran bersifat membangun. Sangatlah penulis harapkan terutama dari Bapak dosen, pembimbing, dan rekan pembaca sekalian demi kesimpulan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Terima kasih.